What are you looking at? Lying. Hey, I'm not sheriff until we They're finish our trying to case. set me up. Shut up. Don't! Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Silo episode yang ke-8 ya guys. Tanpa banyak bacot seperti mimin, yuk langsung saja kita masuk ke cerita filmnya. Di episode sebelumnya, Juliet menemukan harddisk peninggalan yang disembunyikan oleh Sheriff Baker. Rob sebagai agen terbaik yang ada di Silo langsung memerintahkan tim penggeledah untuk segera menuju ke tempat Gloria. Gloria langsung memberitahu Juliet bahwa Juliet penjaga api yang terakhir. Hal itu dikarenakan Julietlah yang menemukan harddisk peninggalan Georg yang sangat melanggar hukum yang ada di bunker Silo. Dan saat tim penggeledah tiba, mereka hanyalah menemukan Gloria seorang diri dalam keadaan yang cukup santai. Tidak tinggal diam, tim itu langsung berkeliling mencari keberadaan Juliet sampai pada akhirnya mereka memasuki ruangan baby. Namun sayangnya mereka tidak menyadari keberadaan Juliet yang sedang bersembunyi di balik sebuah meja. We're not looking for a baby. Kembali ke masa lalu, ibu Juliet mengajak Juliet pergi ke perkebunan jagung untuk melakukan pertukaran sebotol obat dengan seorang pria. Setelah memberitahu resiko yang akan diterima oleh ibu Juliet jika tertangkap, pria ini langsung memberikan sebuah kotak berwarna biru. You get caught, I'm gonna say you found it. Dalam perjalanan pulang, Juliet membuka kotak itu dan ternyata kotak yang diberikan oleh Pak Tua itu berisikan seekor kelinci yang sangat lucu. You got me a rabbit? Kembali ke Gloria yang dirawat setelah kondisi kesehatannya kembali menurun. Saat itulah Rob datang dan langsung melihat saluran udara apartemen Gloria sudah terbuka. Dengan tatapan penuh curiga, Rob langsung membuka kain penutup pada kaca pengintai. Your wife had a miscarriage. Kemudian meminta Gloria untuk jujur dan berjanji akan menghentikan pembiusnya. Tentu saja semua itu berhubungan dengan kunjungan Juliet pada Gloria. Dengan kemampuan manipulasinya, Rob berpura-pura seolah ikut bersedih melihat Gloria menjadi tahanan rumah sakit. Tentu saja guys, Gloria tidak sepenuhnya mempercayai Rob, sampai pada akhirnya Rob berterima kasih pada Gloria yang berhasil mendapatkan anak karena bantuannya. Folic acid. Folic acid, that's it. One drop in her. Hal itu terjadi karena racikan yang diberikan oleh Gloria dengan penuh senyuman. Rob mengatakan bahwa anaknya sudah berumur 6 tahun. Setelah sedikit bernostalgia, akhirnya Rob masuk pada inti pembicaraan tentang sesuatu yang disembunyikan oleh Sheriff Baker di lubang udara milik Gloria. Penuh dengan keraguan, akhirnya Gloria mengatakan Juliet mengambil sebuah tas dari lubang ventilasi miliknya. Setelah mengetahui isi tas itu, ternyata guys, Rob kembali ingkar janji dan tetap meminta sang perawat memberikan pembiusan pada Gloria. Dan film episode 8 pun dimulai. Oke guys, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol merah ya guys. Terima kasih. Flashback Juliet dan ibunya sedang mempersiapkan penelitian pada kelinci. Hal itu dikarenakan kelinci tersebut memiliki satu penyakit yang sama dengan adik Juliet. Kembali ke Juliet yang membuka catatan yang ditinggalkan Allison untuk membuka harddisk peninggalan itu. Sedangkan di sisi lain, Rob meminta anak buahnya untuk menangkap Juliet secepat mungkin karena Juliet memiliki harddisk peninggalan yang sangat berbahaya itu. Tell your team nobody touches it. Yes, sir. Keesokan harinya, Juliet terbangun saat Paul menghubunginya melalui radio dan langsung meminta Juliet untuk menuju ke kantor. Setibanya di kantor, Juliet menyaksikan Paul Billing yang membacakan aturan di bunker Silo kepada beberapa orang anggota dari yudisial. Hal itu dikarenakan mereka semua telah melanggar aturan tentang syarat yang harus dipenuhi saat ingin memeriksa kantor departemen sheriff. Akhirnya Paul Billing pun menyadari kedatangan Juliet dan langsung bertanya tentang peninggalan itu. Meadows ordered a search for unregistered relics. Tidak lupa pula Paul memberitahu bahwa perintah penggeledahan dikeluarkan oleh Hakim Meadows. Melihat penggeledahan itu, Juliet pun teringat dengan penggeledahan yang terjadi saat dia masih kecil dari balik dinding kamar. Juliet mendengar perdebatan antara ayah dan ibu. Perdebatan itu terjadi karena ibunya menduga bahwa ayahnya yang sudah melaporkan kepemilikan kaca pembesar pada yudisial. Ibunya pun menjelaskan alasannya menyembunyikan peninggalan itu. Hal itu dikarenakan ibunya ingin membantu sesama agar tidak mengalami hal yang sama seperti saat dia kehilangan Jacob anaknya. Am
imagine if we'd had something like this for Jacob. Dan pada akhirnya mau tidak mau ibunya terpaksa menyerahkan kaca pembesar itu setelah merakit kaca pembesar itu dengan sempurna. Dan sang petinggi yudisial pun langsung menghancurkannya. Kembali ke Juliet yang sedang diperiksa oleh para anggota yudisial. Setelah puas dengan penggeledahannya, mereka semua pun pergi. Juliet tentu saja menyalahkan Paul atas penggeledahan itu. Saat itu pula Juliet memberitahukan pada Paul bahwa semua itu bukanlah keputusan dari Hakim Meadow. Hal itu dapat Juliet mengetahui saat mendatangi Hakim Meadow di kediamannya. Mengetahui bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh yudisial merupakan tindakan ilegal, Juliet pun langsung mengajak Paul untuk pergi. Di sisi lain, Rob terlihat sangat marah dengan tindakan yang dilakukan oleh para bawahannya. Selain gagal menemukan hard disk peninggalan yang paling dicari, mereka juga melanggar aturan yang ada. Saat itulah Juliet datang dan langsung mengeluarkan perintah penahanan pada Rob. Karena sebagai atasan, Rob pasti mengetahui semua tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Miss Nichols, you can't just barge into you're under office arrest. like- Sempat sedikit melakukan perlawanan, namun Juliet meminta Paul membacakan pasal-pasal yang berkaitan dengan kejadian itu. Section 14, subsection 3, paragraph 12. Setelah sedikit mendengar peraturan yang dibacakan oleh Paul, Juliet pun langsung meminta Paul untuk memborgol Rob. Juliet yang ditinggalkan seorang diri langsung memanfaatkan situasi untuk mencari-cari sesuatu yang bisa bermanfaat dalam penyelidikannya. Kemudian Juliet mendapatkan beberapa berkas dan melihat isi berkas tersebut. Juliet pun sangat terkejut saat mengetahui isi dari salah satu berkas adalah laporan pengawasan milik sang ibunya. Setelah menemukan berkas file milik ibunya di ruangan Rob, Juliet pun langsung bergegas untuk menemui ayahnya. Kedatangan Juliet dikarenakan rasa ingin tahu atas penyebab kematian sang ibu, dan ditambah lagi Juliet pun ingin tahu alasan ayahnya yang tidak mengizinkan ibunya untuk membuat kaca pembesar. Ayahnya dengan penuh perasaan sedikit demi sedikit mulai menjelaskan. Diawali dengan pekerjaannya, ayahnya diperintahkan berbohong pada pasangan muda-mudi yang sangat ingin memiliki anak. Dan tentu saja guys, ayahnya sangat menyesali perbuatan itu. Ayahnya juga kembali mengingat saat agen yudisial menghancurkan kaca pembesar milik sang ibu, dan bersamaan dengan hancurnya kaca pembesar itu, keinginan ibu untuk hidup pun juga ikut memudar. Namun semua kenangan indah dan penyesalan yang ada pada diri ayah dapat terobati saat melihat Juliet. A couple of times a year, I have to break the news. Ayahnya pun juga mengungkapkan alasan mengizinkan Juliet untuk tinggal di bangunan silo tingkat terbawah. Semua itu ayahnya lakukan agar Juliet dapat menggunakan bakatnya sebaik mungkin. Juliet dan ibunya selalu berprasangka bahwa ayahnya sudah melaporkan kepemilikan kaca pembesar pada yudisial. And I swear to you, I never, ever. No, I know. Setelah menjadi sirif, Juliet pun akhirnya menyadari bahwa semua aktivitas warga di silo diamati melalui sebuah cermin pengintai. Mendengar semua pernyataan Juliet, ayahnya pun terasa sangat lepas karena ayahnya terbukti bahwa dia tidak melaporkan ibu pada yudisial, melainkan peninggalan kaca pembesar itu diketahui melalui cermin pengintai. Judicial, they were watching, Mom. Saat Juliet dan ayahnya mengisi kesalahan mereka masing-masing, tiba-tiba seorang perawat pun datang. Dia memberitahu bahwa bagian perawatan akan tiba untuk melakukan pekerjaan. Namun ayahnya sedikit bingung karena ayahnya tidak meminta siapapun untuk melakukan pekerjaan di ruang baby. Seketika itu pula Juliet tersadar bahwa para pekerja itu datang untuk memasang alat pengintai. Dengan cepat, Juliet langsung mengambil hard disk peninggalan yang disembunyikan di salah satu tempat tidur baby. Setelah meminta ayahnya untuk menghubungi ibu angkat Juliet, Juliet pun akhirnya pergi. You be safe, please. Tidak lama berselang, ibu angkatnya Juliet pun mendapatkan kabar tentang kedatangan Juliet. Sedangkan di sisi lain kondisi tangan dari Paul Billing semakin mengkhawatirkan. Dan untuk menceritakan momen saat dia harus memilih antara menuruti perintah sheriff atau takut pada Rob. She put me in a position today where I had to choose between her. Di departemen sheriff yang sedang terkurung memanggil salah satu petugas yang bernama Jerry untuk meminta kopi. Namun ternyata guys, semua itu hanyalah alasan Rob saja, karena sebenarnya Rob sangat ingin meminjam radio untuk menghubungi seseorang. Let me use your radio a second. Walaupun sedikit takut pada Rob, namun Jerry tetap tidak menuruti keinginan Rob. Kembali ke kantin, Lucas seperti biasa tetap mengamati jendela pandang. Saat itulah seorang kurir datang dan membawa sebuah surat.
Dia pun mengingat pembicaraan terakhir bersama Juliet yang mengamati bintang berbentuk huruf W. Surat itu berasal dari Juliet yang meminta Lucas untuk datang ke apartemennya. Setibanya di apartemen Juliet, Juliet pun langsung memperlihatkan harddisk peninggalan itu. Hal itu dikarenakan Juliet ingin meminta bantuan Lucas untuk membuka isi harddisk itu. Lucas yang sedikit mengetahui masalah IT memberitahu Juliet bahwa harddisk itu hanya bisa dibuka oleh para petinggi di silo, termasuk Juliet sebagai seorang sheriff. That's like reserved for the head of IT, judicial. Namun harddisk itu harus dibuka di komputer masing-masing para petinggi silo. Hal itulah yang menyebabkan Juliet gagal membuka isi harddisk itu, karena Juliet membuka harddisk itu melalui komputer milik ayahnya. Dengan jujur, Juliet berkata bahwa dia ingin memanfaatkan Lucas demi mengetahui isi dari harddisk itu. Lucas pun tidak percaya dengan semua ucapan Juliet tentang kebohongan para petinggi silo. Mendengar hal itu, akhirnya Juliet memecahkan kaca pengintai yang ada di kamarnya sebagai bukti pada Lucas bahwa selama ini mereka semua diintai melalui sebuah kamera cermin. Namun Lucas tetap tidak bersedia untuk membantu Juliet. Hal itu dikarenakan Lucas mengkhawatirkan kondisi sang ibu bila terjadi apa-apa pada dirinya. Yes, Juliet, but the rules apply to everyone. Mendengar hal itu, Juliet pun langsung pergi. Dalam perjalanan menuju tingkat mekanik, salah satu anggota yudisial meminta Juliet untuk menunjukkan KTP dan isi dari tasnya. Walaupun anggota yudisial itu tahu bahwa Juliet adalah seorang sheriff, dan saat itulah Pak Wali datang dan mengajak Juliet pergi dari pemeriksaan itu. This is your sheriff, and she's with me. But Seketika itu pula Juliet memberitahu bahwa posisi Pak Wali akan dikudeta oleh yudisial, dan Juliet juga memberitahu bahwa dalang dari kudeta itu bukanlah Hakim Meadow. Pak Wali pun mengajak Juliet untuk berbicara di sebuah perkebunan jagung agar tidak terdengar oleh siapapun. Juliet menyambung cerita dengan mengatakan bahwa Rob lah yang merupakan pemimpin sejati dari yudisial. Namun secara tiba-tiba Pak Wali mengetahui bahwa Juliet memiliki harddisk peninggalan itu. How would I know? There's a hard drive. Seketika itu pula dengan sangat mengejutkan Rob sudah berada di belakang Juliet. Saat itulah akhirnya Juliet tersadar bahwa orang yang ditakuti oleh Hakim Meadow bukanlah Rob melainkan Pak Wali sendiri. you kill all those people. I don't. Setelah semua kejahatan Pak Wali terungkap dengan seketika, Pak Wali langsung menuduh Juliet mengucapkan kata terlarang yang ada di bunker silo, yaitu "saya ingin keluar". I'm sorry, Sheriff Nichols. Did you just say you... Mendengar hal itu, Juliet pun langsung mencoba untuk melarikan diri, namun pada akhirnya Juliet pun tertangkap. We're her friend. Di sisi lain, kabar tertangkap sheriff sudah menyebar kemana-mana dan sang ibu angkat pun sangat cemas mendengar hal itu. Knox said they'd eventually punish us for the rebellion. Juliet pun dibawa untuk dipersiapkan menuju ke persidangan. Di hadapan Paul Billing dengan tegas, Juliet memberitahu bahwa dia sama sekali tidak mengucapkan kata terlarang. Listen to me. I never. No, listen. You need. Dalam perjalanan menuju ke persidangan, terjadi sedikit keributan antara Juliet dan Rob. Hal itu dikarenakan Juliet sama sekali tidak menerima tuduhan yang diberikan padanya. Untuk membungkam Juliet, seketika itu pula Rob langsung memberi Juliet sedikit pelajaran. Setelah melanjutkan perjalanan, Juliet melihat tangan Paul Billing yang kembali sakit bergetar. Juliet pun berhasil memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri dengan cepat. Juliet mengambil tas yang berada di tangan Rob dan langsung pergi melarikan diri. Bersamaan dengan itu, film episode 8 pun berakhir, guys. Oke guys, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih untuk kalian sudah gabung di channel ini, and see you next video.